Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Putri Rahayu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarsi Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Dan di video ini saya akan membahas mengenai ujian akhir semester untuk mata kuliah komputer akuntansi menggunakan software Zahir Accounting. Nah, di sini kita buat dulu data barunya. Nah, untuk nama perusahaannya, di sini kita tulis nama kita aja. Untuk alamat perusahaannya itu Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Untuk kotanya itu Jakarta, negara Indonesia. Kode posnya itu 1, terus teleponnya juga masukin. Emailnya tulis nama email kita aja. Lalu klik lanjutkan. Bulannya bulan Januari, tahunnya tahun 2020. Tutup buku akhir tahun Desember. Lalu klik lanjut. Lanjut. Terus di sini konfirmasi kalau udah benar semua proses. Ini lanjut. Lanjut lagi. Selesai. Nah, di sini kalau udah kita menyesuaikan akun-akunnya, kita ke modul data-data, terus ke data rekening. Di data rekening ini kita ke daftar data, terus klik switch mode. Nah, untuk akun penyesuaiannya, untuk yang disesuaikan itu kita ke piutang usaha, sini edit, piutang dagang, klik rekam, habis itu persediaan 1, klik edit, sini ganti persediaan handphone, rekam, persediaan 2, edit juga, ini jadi persediaan casing. Persediaan 3, edit, baterai. Klik rekam. Terus untuk utang dagang, untuk utang usaha kita edit, jadi utang dagang. Klik rekam. Untuk saldo modal di setor, ganti ke edit jadi modal. Rekam. Untuk penjualan, edit. Penjualan handphone, rekam. Ini edit. Penjualan casing. Sini penjualan baterai. Dan di sini udah diedit. Terus di sini tutup aja. Kita masukin data baru, di sini tambah data. Untuk klasifikasinya itu klasifikasi laba, namanya itu laba tahun berjalan. Lalu kita klik rekam. Di sini kita masukin saldonya, klik setting, terus saldo awal, habis itu saldo awal akun. Nah, untuk saldo kas itu sebesar 5 juta. Untuk bank
banknya itu 50 juta. Habis itu piutang dagangnya 15 juta. Persediaan handphone 20.200.000. Persediaan casing 1.500.000. Baterainya 750.000. Terus kendaraan itu 120 juta. Akumulasi penyusutannya itu minus 12 juta. Habis itu utang dagangnya 5.400.000. Terus utang bank 30 juta. Terus modalnya itu 100 juta. Laba ditahan 40 juta. Laba tahun berjalannya 25 juta 50.000. Nah, di sini nilai sebesarnya udah 0, berarti udah balance. Kalau udah, kita klik rekam. Nah, habis ini kita buat saldo piutang. Cuma sebelum itu kita buat dulu datanya. Di sini kita ke data nama alamat, lalu tambah data. Untuk ID, sini kita ganti C001. Nama perusahaannya itu Toko Anugrah. Tipenya customer, klik rekam. Tambah lagi C002, perusahaannya itu Toko Berkat. Tipenya customer. Lagi C-003, namanya itu Toko Sukses. Rekam. C004 itu Bapak Raffi. Nah, di sini udah dimasukin, terus kita buat saldo piutangnya. Klik setting, di situ ke saldo awal piutang usaha. Terus kita di sini klik baru, nama pelanggannya itu yang pertama Toko Anugrah. Oke. Tanggalnya itu 11 November 2019. Nomor invoice-nya itu INV 001. Nilainya 2 juta. Toko Anugrah lagi. Tanggalnya itu 12 Desember. Invoice INV 002. Nilainya 4.300.000. Baru nama pelanggan Toko Berkat. Tanggalnya 13 Desember. NV 003. Nilai piutangnya 3.200.000. Terus itu Toko Sukses. Tanggal 13 Desember. NV 004. Nilainya itu 750.000. Baru
Yang terakhir, itu Bapak Raffi, tanggal 13 Desember, INV 005, nilainya 4.750.000. Nah, di sini udah tutup. Terus kita membuat saldo utang. Di sini tambah data lagi di data nama alamat. Terus untuk tipenya itu tipenya vendor, ID-nya V001, namanya Sepia Phone. Tambah lagi V002, tipenya itu vendor. Nama perusahaannya itu Toko Semangat. Rekam. Nah, datanya udah dimasukin, terus kita mau masukin saldo utangnya, di setting, terus saldo awal utang usaha. Klik baru, untuk nama pemasoknya, itu Sepia Phone, klik OK, tanggalnya itu tanggal 18 November 2019, nomor invoice-nya INV 023, nilai utangnya 2.300.000. Terus baru lagi pemasok Toko Semangat, terus tanggalnya itu tanggal 11 Desember 2019, nomor invoice-nya X11 garis miring 243, nilai utangnya 3.100.000. Rekam. Kalau udah tutup, situ kita input data aset tetap. Terus ini kita ke data harta tetap, lalu klik tambah data. Untuk namanya itu mobil Kijang Innova. Untuk kelompoknya itu kelompok kendaraan roda 4. Untuk tanggal belinya tanggal 5 Januari 2019. Harga belinya 120 juta. Untuk akumulasi bebannya itu minus 12 juta. Hitung tanggalnya itu tanggal 5 Januari 2019. Klik rekam. Nah, di sini habis itu kita mengisi saldo persediaan. Tapi sebelum itu kita tambah datanya dulu. Kita ke satuan pengukuran, terus tambah data. Untuk kode satuannya itu unit, nama satuannya juga unit. Di sini kita checklist yang unit dasarnya. Klik rekam. Habis itu kita ke data produk, lalu tambah data. Di sini untuk kode barang H0, untuk handphone H001, satuan dasarnya itu unit. Untuk deskripsinya itu Samsung Galaxy J1. Untuk kelompok barangnya itu kelompok barang handphone. Tapi karena di sini belum ada, kita klik baru. Sini klik handphone. Untuk sifatnya itu disimpan, dibeli, dan dijual.
sistem persediaannya Vivo. Terus untuk harga pokoknya itu pakai persediaan handphone. Penjualannya penjualan handphone. Terus penjualannya juga handphone, returnya juga handphone. Persediaannya persediaan handphone. Situ kita klik rekam. Klik OK. Itu klik rekam. Kita masukin lagi data produknya. Itu kode barang H002. Satuan dasar unit. Deskripsinya Samsung Galaxy J7. Handphone, kelompok barangnya, rekam. Situ kita klik tambah data lagi. Kode barangnya itu untuk H003. Satuan dasarnya unit. Deskripsinya itu Oppo F1 Plus. Kelompok barang handphone, rekam. Tambah lagi. Untuk kode barang H004. Deskripsinya itu Oppo F1S. Satuannya unit. Rekam. Lagi untuk tambah yang casing, kode barangnya C001, terus unit, deskripsinya itu casing Samsung, kelompok barangnya belum ada jadi tambah baru, di sini namanya casing handphone. Untuk harga pokoknya itu persediaan casing. Penjualannya juga penjualan casing. Returnya penjualan casing. Persediaannya juga persediaan casing. Klik rekam. Oke. Terus rekam. Tambah lagi. Untuk kode barang C002. Satuannya unit. Deskripsinya casing Oppo. Kamu. Untuk data produk tambah lagi. Untuk yang baterai B001 unit. Baterai Samsung. Nah, untuk kelompok barangnya juga ubah. Baru lagi. Baterai. Terus harga pokoknya persediaan baterai. Ini penjualan baterai. Returnya juga diubah. Persediaannya juga baterai. Oke. Kalau udah, klik rekam. Klik OK. Lalu rekam. Terus tambah lagi untuk yang baterai Oppo-nya. 002. Terus sini baterai Oppo. Satuannya unit.
rekam. Nah, di sini kalau udah masukin aja saldonya, terus kita ke setting, saldo awal, terus ke saldo awal persediaan. Ini klik baru. Untuk kode barang yang H001, stok awalnya itu ada 4, satuannya 1.500.000. Baru lagi untuk H002, stok awalnya 2, harga satuannya 2.800.000. Rekam. Untuk H003, stok awalnya itu 5, harga satuannya 1.100.000. Baru lagi, terus yang H004, stok awalnya itu ada 1, satuannya 3.100.000. Baru untuk C001, stok awalnya ada 10, harga satuannya 100.000. Satu lagi, untuk yang C002, stok awalnya itu ada 10, harga satuannya 50.000. Terus yang baterai B001, stok awalnya itu ada 5, harga satuannya 50.000. Baru lagi untuk B002, klik OK, stok awalnya ada 10, harga satuan itu 50.000. Nah, di sini ada totalnya sebesar 22.450.000. Kalau udah, tutup. Ya. Lalu oke. Nah, di sini kita udah masuk ke pengisian transaksi untuk bulan Januari. Sini kita lihat soalnya. Untuk soal nomor 1, tanggal 2 Januari 2015 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Nah, untuk transaksi ini kita ke data modul kas dan bank. Setelah itu ke kas keluar, habis itu tambah data. Nah, untuk akun kasnya kan tadi bank. Nah, untuk penerimanya itu Haji Ahmad, di sini udah saya tambahin. Terus klik OK. Untuk tanggalnya itu tanggal 2 Januari 2020. Terus untuk kodenya itu, kodenya beban sewa kantor. Sini beban sewa kantor, klik OK. Untuk nilainya itu sebesar 9.500.000. Sebesarnya diklik, habis itu kita klik rekam. Nah, sudah klik batal. Nah, terus kita ke nomor kedua. Pada tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer dengan rincian sebagai berikut. Ada untuk CPU komputer, ada monitor, dan ada printer. Di sini kita langsung aja transaksinya itu di modul pembelian, terus ke penerimaan barang atau invoice pembelian, klik tambah data. Untuk nama pemasoknya, toko Citra Komputer, di sini udah dimasukin, lalu klik OK aja.
Untuk tanggal fakturnya itu tanggal 3 Januari 2020. Nah, terus di sini untuk nomor barangnya CPU komputer. Nah, kan di sini belum ada, jadi kita tambah baru. Untuk kode barangnya itu P001, deskripsinya itu CPU komputer, satuan dasarnya itu unit, untuk kelompok barangnya karena belum ada, di sini kita tambah baru aja. Sifat persediaannya dijual di unchecklist. Terus untuk persediaan, di sini kita ubah ke mesin dan peralatan. Oke. Untuk kelompok barangnya di sini namanya peralatan kantor. Nah, kalau udah klik rekam. Sini klik OK. Kalau udah kita klik rekam. Klik OK. Nah, untuk satuan dasar tadi kan unit, terus diterimanya itu 1 unit. Untuk harganya itu 1.750.000. Nah, di sini ada pajaknya. Ini masukin yang VAT, klik OK. Udah, terus ke barang kedua. Barang kedua itu monitor, karena belum ada, baru lagi. P002, deskripsinya monitor, kelompok barangnya peralatan kantor, terus satuan dasarnya unit, klik rekam, klik OK. Diterimanya itu 1 unit, harganya 350.000. Untuk pajaknya juga ada, masukin VAT, klik OK. Terus untuk yang ketiga, itu printer, karena belum, klik baru lagi. Kode barang P003, satuannya unit, terus deskripsinya itu printer. Klik rekam. Oke. Nah, diterimanya itu ada 2 unit. Harga satuannya 215.000. Pajaknya juga masukin. Oke. Nah, kalau udah, di sini kita klik rekam. Batal. Nah, kita lanjut ke nomor ketiga. Nomor ketiga itu tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit. Terus juga ada tambahan lagi, atas pengiriman barang tersebut perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar 100.000. Nah, di sini kita ke
Masih sama yang tadi, di penerimaan barang, terus kita tambah data. Untuk nama pemasoknya itu Toko Semangat, klik OK. Untuk tanggal fakturnya itu tanggal 3 Januari 2020. Terus untuk nomor barang itu B001, baterai Samsung, klik OK. Diterimanya itu 10 unit. Harga satuannya itu 55.000. Terus baterai Oppo diterimanya itu 5 unit. Harganya 55.000. Terus untuk H003 itu Oppo F1 Plus, klik OK. Diterimanya itu 3 unit. Harga satuannya 3 juta. Terus untuk nomor barang yang terakhir itu H002 Samsung Galaxy J7. Diterimanya itu 2 unit. Harganya 2.800.000. Nah, terus kan karena ada biaya kirim 100.000, kita masukinnya ke biaya lain-lain. Biaya lain-lainnya 100.000. Lalu kita klik rekam. Udah batal. Terus kita ke transaksi nomor keempat. Itu tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor 1.125.000 dan bensin sebesar 25.000 diambil dari kas oleh karyawan Dani. Nah, untuk transaksi ini kita ke modul kas dan bank. Terus kita ke kas keluar. Di kas keluar ini tambah data. Untuk akun kasnya kan tadi dari kas, jadi ganti kas. Penerimanya itu tadi Dani. Nah, karena belum ada, kita buat baru. Tipenya itu dia karyawan atau employee. Namanya Dani. Klik rekam. Ini pilih yang Dani. Untuk tanggalnya itu tanggal 7 Januari 2020. Kodenya itu di sini cari yang beban telepon. Ini listrik air dan telepon. Klik OK. Nilainya 1.125.000. Terus untuk yang beban untuk beban bensin motor, sini kita masukinnya ke beban lainnya aja. Ini aja biaya 1. Terus untuk nilainya itu 25.000.
Dah, kalau udah, klik rekam. Klik yang sebesarnya dulu, terus klik rekam, lalu klik batal. Yang transaksi nomor ke-6, itu ada tanggal 15 Januari 2020 dibayar utang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank. Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda keterlambatan 100.000. Nah, di transaksi nomor ini kita ke modul pembelian. Sekarang sebelumnya maaf, tadi ke nomor 5 dulu. Nomor 5 itu tanggal 8 Januari 2020 menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000 diskon 10% secara tunai ke kas. Nah, transaksi nomor 5 tadi yang tadi modul kas dan bank yang tadi, terus ke kas masuk, tambah data, akun kasnya itu ke kas, darinya itu Bapak Raffi, oke, pada tanggal 8 Januari 2020. Nah, untuk kodenya itu ke pendapatan jasa, karena di sini belum ada, di sini kita buat baru aja. Untuk klasifikasinya itu pendapatan lain, namanya pendapatan usaha, sini pendapatan usaha, terus di sini pendapatan jasa, klik rekam, oke, sebesar nilainya itu karena ada diskon 10%, jadinya jadi 180.000. Itu klik rekam. Nah, di sini transaksi ke-6. Transaksi nomor 6 yang tadi, tanggal 15 Januari 2020, dibayar utang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember melalui bank. Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda keterlambatan 100.000. Dan di sini kita ke modul pembelian, terus ke modul pembayaran utang usaha. Di situ tambah data, akun kasnya bank, penerimanya itu Toko Semangat, tanggalnya itu 15 Januari 2020. Nomor invoice-nya yang ini X11, jumlah dibayarnya ini, terus kita klik yang sebesar, terus itu klik rekam. Nah, untuk transaksi nomor 7. Ketujuh itu tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari Toko Berkat atas invoice INV 003 sebesar 3 juta secara tunai ke kas. Dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari, perusahaan memberikan diskon tambahan 200.000. Nah, di sini kita ke modul penjualan, terus pembayaran piutang usaha, terus tambah data. Akun kasnya itu kan tadi kita ke kas. Terus untuk darinya itu dari Toko Berkat. Tanggalnya itu tanggal 17 Januari 2020.
Nomor invoice-nya itu INV 003. Oke. Jumlah dibayarnya 3 juta. Nah, kan tadi karena ada diskon, di sini kita masukin diskonnya 200.000. Terus itu kita klik rekam. Lanjut ke transaksi berikutnya. Nomor 8, tanggal 19 Januari, melakukan penjualan kepada toko berkat secara kredit. Nah, di sini ntar ada keterangannya, ada daftarnya, terus ada tambahan lagi sekaligus untuk pembayaran uang muka 300.000 untuk masuk ke kas. Nah, karena di transaksi nomor 8 tadi ada uang muka, kita ke uang muka dulu, ke uang muka penjualan, terus tambah data. Akun kasnya itu di kas. Untuk nama pelanggannya itu tadi toko berkat. Oke. Sebesar 300.000. Tanggalnya tanggal 19 Januari 2020. Di situ klik rekam. Nah, di situ kita masukin transaksi yang tadi di pengiriman barang penjualan. Klik tambah data. Nama pelanggannya toko berkat. Oke. Tanggalnya itu 19 Januari 2020. Buat nomor barangnya itu yang pertama B001 baterai Samsung, terus klik OK, terus dikirimnya itu 5 unit, harganya satuannya 75.000. Terus yang nomor barang kedua itu B002 baterai Oppo, klik OK, dikirimnya 6 unit, harganya 65.000. Terus yang ketiga casing Samsung, dikirimnya itu 4 unit, harga 160.000. Yang terakhir casing Oppo, dikirimnya itu 5 unit, harganya 65.000. Nah, di sini udah, terus kita klik rekam. Terus ke transaksi nomor 9, tanggal 19 Januari 2020 menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice INV 005 sebesar 4 juta masuk ke bank. Nah, berarti kita ke pembayaran piutang. Di situ tambah data. Masuknya ke bank tadi, terus darinya itu dari Bapak Raffi tanggal 19 Januari 2020. Nomor invoice-nya tadi INV 005. Oke. Jumlah dibayarnya 4 juta. Terus kalau udah, klik rekam. Lanjut ke nomor 10. Tanggal 20 Januari diterima giro sebagai pembayaran piutang dari toko Anugrah untuk invoice 001 dan 002. 001 2 juta, 002-nya 4 juta. Jatuh tempo tanggal 24 Januari 2020. Nah, di sini kita pembayaran piutang lagi. Terus tambah data, akun kasnya bank. Nah, darinya itu dari toko Anugrah. Oke. Terus tanggalnya itu tanggal 20 Januari 2020.
Nah, karena tadi itu kan, giro, ini jangan lupa di checklist. Checklist giro. Untuk nomor invoice 001-nya itu klik OK, sebesar 2 juta, terus invoice 002 sebesar 4 juta. Kalau udah klik rekam. Nah, untuk nomor gironya itu, nomor gironya BG 123, jatuh temponya tanggal 24 Januari 2020. Klik OK. Terus klik batal. Terus ke nomor 11, tanggal 21 Januari menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai melalui sales Chandra, hasil penjualan masuk ke kas. Untuk kodenya, untuk transaksi nomor 11 ini kita ke invoice penjualan, terus tambah data. Nah, nama pelanggannya ini toko Anugrah. Klik OK. Tanggal fakturnya itu tanggal 21 Januari 2020. Terus nomor barangnya H001. Dikirimnya 2 unit. Harganya itu 2 juta. Di sini kita checklist yang tunai. Nah, ini kan salesman-nya tadi sama si Chandra. Karena belum ada, di sini kita buat baru. Namanya Chandra. Klik rekam. Oke. Nah, kalau udah, kita klik rekam. Nah, selanjut ke nomor 12. 12 itu tanggal 21 Januari dibayar utang kepada Toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro dengan nomor BG 0001 yang jatuh tempo tanggal 28 Januari 2020. Nah, di sini kita ke modul pembelian, terus ke pembayaran utang, tambah data, akun kasnya bank, penerimanya itu Toko Semangat, tanggalnya tanggal 21 Januari 2020. Oke. Di sini kan tadi giro, kita checklist yang giro. Terus nomor invoice-nya NV00. Dan di sini kita klik rekam aja. Jumlah bayar 3.100.
Terus nomor gironya itu nomor BG001. Itu temponya tanggal 28 Januari 2020. Oke. Nah, terus ke nomor ke-13. Pada tanggal 24 Januari terjadi pencairan giro yang diterima tanggal 20 Januari dari toko Anugrah. Nah, di sini kita ke modul kas dan bank. Di situ ke giro masuk, daftar data. Dan di sini kita klik, situ klik giro cair. Nah, untuk tanggalnya itu tanggal 24 Januari 2020 udah benar. Di situ kita klik rekam. Batal. Di sini udah nggak ada. Situ kita tutup. Nah, untuk yang nomor 14, tanggal 25 Januari dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas. Untuk Iwan, Badu, Tari, dan Agus. Nah, berarti di sini kita di nomor 15 itu, nomor 14 itu ke akun kas keluar, terus tambah data. Akun kasnya itu kas, penerimanya itu kan belum ada si Iwan, kita buat baru. Untuk tipenya itu employee, di sini namanya Iwan, rekam, cari, oke. Tanggalnya itu tanggal 25 Januari 2020. Buat kodenya itu beban gaji. Ini gaji direksi dan karyawan. Ini tadi ini. Oke. Nilainya itu 700.000. Klik rekam. Terus untuk yang kedua itu buat tari. Kas lagi. Penerimanya belum ada, buat baru. Tipenya employee. Namanya itu buat Badu. Badu. Rekam. Oke. Buat tanggalnya itu tanggal 25 Januari 2020. Kodenya itu gaji karyawan. Buat sebesar 950.000. Rekam. Terus lagi di kas kecil, penerimanya sekarang Tari. Buat baru lagi, tipenya employee. Ini kita tulis Tari. Terus klik OK. Tanggalnya tanggal 25 Januari 2020. Kodenya itu gaji. Nilainya itu 400.000.
Terus lagi ke kas, penerimanya sekarang Agus. Oke. Tanggalnya itu tanggal 25 Januari 2020. Kodenya sama, gaji lagi. Terus nilainya 125.000. Kamu. Ya, sekarang ke nomor 15. Nomor 15 itu tanggal 28 Januari ditemukan pencairan giro untuk pembayaran utang akibat transaksi tanggal 21 Januari ke toko Semangat. Nah, di sini berarti kita ke giro keluar, terus daftar data. Ini kita klik, terus kita ke giro cair. Oke, tanggalnya udah pas. Nah, di sini habis itu klik rekam. Klik batal. Nah, di sini udah kosong, berarti udah cair, terus kita tutup. Terus ke nomor terakhir, nomor 16, tanggal 29 Januari ditemukan 1 unit casing Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan ke kode rekening kerusakan dan kegagalan material. Nah, di sini kita ke modul persediaan. Modul persediaan, habis itu ke pemakaian atau penyesuaian barang, terus tambah data. Untuk tanggalnya, tanggal 29 Januari 2020. Buat kodenya itu casing Samsung, berarti C001, klik OK. Jumlahnya itu karena mau dikeluarin jadi minus 1. Satuannya unit. Terus untuk akunnya itu akun kerusakan dan kegagalan material. Nah, cari akunnya. Oke. Nah, kalau udah, kita klik rekam. Nah, udah selesai. Nah, sekian dari video saya kali ini untuk UAS Komputer Akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.